Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Oke, kali ini kita akan melanjutkan diskusi tentang berita yang sedang viral tentang tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri ya. Nah, beberapa hari lalu kan itu sempat viral ya tentang biaya UKT atau biaya pendidikan di perguruan tinggi yang sangat tinggi. Kemudian dilakukan RDP atau rapat dengar pendapat ya antara perwakilan beberapa mahasiswa ya dengan Komisi 10 DPR. Kemudian setelah rapat dengar pendapat itu disusul baru beberapa hari yang lalu disusul rapat kerja atau raker Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim. Nah, Nadiem Makarim menjelaskan bahwa sebenarnya biaya pendidikan yang tinggi itu hanya berlaku untuk mahasiswa baru, sedangkan mahasiswa yang sedang berjalan atau yang sedang berlangsung itu tidak dikenakan biaya yang dengan skema yang baru. Nah, untuk membahas ini, saya mengajak saya mengundang teman saya yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi ya, dan sekaligus di Fakultas Pendidikan ya Pak ya? Betul ya, Fakultas Pendidikan. Beliau, silakan Pak, kenalkan sendiri namanya siapa Pak? Oh oke, terima kasih. Nama saya Andrean Petrus, sama seperti Bapak. Andrean Petrus ya. Tapi saya sering dipanggil Andri dan lebih saya Pak. Ini ada Pak Andri. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta. Ya. Sedang menempuh pendidikan di salah satu kampus swasta di Jakarta. Betul. Mengambil fakultas pendidikan juga. Pendidikan apa Pak? Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Betul sekali. Pendidikan bahasa Inggris. Nah, kira-kira bagaimana Pak tanggapan Pak Andri mengenai tingginya biaya pendidikan yang sekarang ini sedang viral, sedang ramai? Apa ya Pak? Andai kata naiknya UKT ini dibarengi dengan peningkatan kualitas sih, saya fine-fine aja Pak. Peningkatan kualitas berarti Bapak fine-fine aja gitu? Iya, hanya yang saya dengar dari teman-teman saya sama mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri, Gimana kata itu? mereka itu sepertinya mengeluh Pak. Karena apa? Andai kata mereka sempat terlibat atau sempat terdampak dari kebijakan ini, otomatis mereka mau tidak mau harus mencari waktu tambahan untuk bekerja. Betul Pak. Berarti Demi melunasi uang kuliah tunggal mereka. UKT itu ya Pak ya? Hanya sejak rapat dengan pendapat Komisi 10 tadi kemarin, mereka cukup bisa agak lega karena kebijakan tersebut hanya berdampak pada mahasiswa baru di tahun 2020. Jadi intinya teman-teman Bapak yang sekarang sedang kuliah tetap mengeluhkan dan mencari solusi alternatif untuk menutupi biaya tersebut dengan cara mencari pekerjaan tambahan gitu ya Pak ya? Betul. Di luar dari jam kuliah gitu. Bahkan sekarang ada sempat viral kan Pak UKT yang pakai skema pinjol itu Pak? Iya. Nah, seolah-olah menyatakan bahwa pendidikan itu suatu komoditas yang bisa dijadikan bisnis Pak. Pendidikan merupakan suatu komoditas. Nah, berarti kalau misalnya saya mendengar istilah komoditas ini seperti masuk di dalam sebuah pasar gitu, market yang diperjualbelikan gitu pendidikan. Ya, saya juga sempat membaca bahwa Kementerian Keuangan berencana untuk bekerja sama dengan beberapa bank untuk memberikan program namanya student loan ya. Pinjaman uang kepada mahasiswa gitu ya Pak, untuk membiayai kuliahnya gitu.
Menurut Bapak gimana kalau misalnya tentang student loan itu? Kalau untuk student loan itu bagaimana Pak ya? Saya hanya berharap supaya apa ya? Saya bisa mengerti bahwa hal itu dibuat supaya akses terhadap pendidikan tinggi itu bisa diakses oleh siapa saja. Ya, dengan cara seperti itu kan kita belum tahu ininya Pak, pastinya bagaimana skema student loan itu akan dibuat. Secara teknis belum tahu kita ya. Ya, belum tahu Pak, sehingga kita belum bisa mengambil apa namanya pick a side gitu, apakah pro atau kontra terhadap student loan tersebut. Apakah kita meminjam atau mengadopsi sistem student loan di Amerika kah, atau bagaimana? Itu kan belum jelas. Tapi bagaimana Pak ya? Saya sebenarnya terkesan gitu waktu CEO-nya GoPay. Gojek. Ya, GoPay Pak. GoPay. Pernah menyatakan seperti ini. Bangsa Indonesia itu ciri khasnya ada di mana? Arisan kan. Oke. Kalau Jepang kan dia mengatakan seperti ini. Kalau Jepang trademark dari society-nya apa? Kanban gitu. Ya. Kerjanya ulet. Kalau Jerman kerjanya presisi, sehingga mobil-mobil Jerman itu kan kalau kita lihat nutupnya aja smooth banget. Nah kalau kita, dia menurut dia ya itu Arisan. Iya Pak. Iya. Apakah tidak bisa sistem yang sama diterapkan di pendidikan? Saya juga belum bisa paham Pak, karena saya bukan perempuan. Cuman harapan saya kalau memang ingin membuat student loan, jangan lupakan bahwa masyarakat kita itu akrab dengan yang namanya arisan. Ini Artinya ada efek pasti ya Pak. Maksudnya ada efek entah itu negatif maupun positif dari ciri atau karakter masyarakat Indonesia tentang arisan itu terhadap student loan itu. betul Pak. Itu harus pertimbangkan gitu Pak. Benar. Hanya saja apakah rela jika uangnya dipakai untuk kebutuhan tetangganya? Nah, itu juga perlu ditelusuri. Cuman harapan saya itu sih Pak, aspek itu turut jadi pertimbangan. Oke Pak, semoga saja nanti tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan bagaimana biaya pendidikan itu bisa diatur dengan baik, itu kita berharap bahwa kedepannya ya pemerintah bisa memberikan memberikan kewajibannya memenuhi hak-hak dasar warga negara tentang pendidikan. Bahkan memperlebar akses lagi Pak, memperlebar akses ke perguruan tinggi, karena semakin tinggi pendidikan masyarakat pasti pembangunan indeks kemanusiaan saya harapkan bisa juga Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Semoga kita ya warga negara mendapatkan hak yang sewajarnya gitu ya sebagai warga negara. Terima kasih Pak untuk tanggapan untuk Indonesia yang lebih tercerahkan. Amin.